Shalom Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Brian Joshua Tambunan. Saya melayani hari ini di Kota Medan di satu pelayanan anak Yayasan AME. Hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini untuk kami belajar firman Tuhan. Siapapun kami yang mendengar disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Hati kami seperti tanah yang subur, benih itu ditabur, kami bertumbuh dan berbuah bagi banyak orang dan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami landaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar dari satu bagian firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Begini firman Tuhan, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertobat, tolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di sebuah buritan, di sebuah tilam. Maka murid-murid yang membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan hari ini di bawah satu tema, percaya kepada Yesus. Dalam firman Tuhan ini kita diajarkan ketika para murid berada di kota Galilea dan mereka ingin pergi ke daerah orang Gerasa, mereka harus menyeberangi satu danau yang bernama Danau Galilea, dan mereka menaiki perahu. Ketika mereka berlayar, perahu-perahu lain mengikut mereka. Di tengah jalan mereka, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka menghadapi sebuah tantangan yang begitu besar, Bapak Ibu, di mana ada topan yang begitu dahsyat, ada ombak yang menyembur masuk ke perahu mereka. Pada saat itu para murid melihat itu, Bapak Ibu, mereka menjadi sangat takut, mereka begitu khawatir, dan mereka mungkin berpikir kalau mereka akan mati ditelan oleh air itu. Lalu ketika mereka mulai takut, khawatir, apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Yesus dan mereka katakan kepada Yesus yang sedang tidur pada saat itu, sedang tidur di buritan, Bapak Ibu, di sebuah tilam. Lalu mereka katakan, Yesus, Yesus bangun, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Maka ketika Yesus melihat mereka begitu takut, Bapak Ibu, Yesus menghadap kepada angin, topan dan ombak itu. Yesus katakan kepada danau itu, diam dan tenanglah. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan ketika para murid melihat itu, Bapak Ibu, betapa takjub dan betapa kagumnya mereka mengingat Yesus. Dan mereka berkata, siapakah gerangan orang ini sampai angin, topan pun tunduk dan danau pun tunduk kepadanya? Bapak Ibu mengajarkan kepada kita bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kita belajar dari para murid, bahkan ketika mereka mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, mereka pun tidak pernah luput dan tidak pernah lepas dari sebuah tantangan dan pergumulan hidup. Bahkan semakin mereka kuat, semakin mereka dekat, semakin mereka mengikut Yesus, semakin besar tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Apa yang kita pelajari? Bahwa kalaupun hari ini Bapak Ibu mendapatkan tantangan, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan dengan setia, rajin beribadah, ingat, tantangan itu pasti ada, karena para murid pun sudah mengalami itu ketika bersama-sama dengan Yesus. Mungkin Bapak Ibu hari ini mendapatkan tantangan secara ekonomi, Bapak Ibu. Ekonomi Bapak Ibu yang mungkin begitu susah, stagnan, dan tidak progres untuk naik. Mungkin dari kesehatan, Bapak Ibu mungkin hari ini sakit, dan Bapak Ibu berdoa bertahun-tahun, mungkin sakit itu tidak sembuh-sembuh. Dan Bapak Ibu mendapatkan tantangan dalam keluarga. Mungkin Bapak Ibu sudah berdoa untuk damai dan sejahtera dalam keluarga, tapi Bapak Ibu melihat bahwa kehidupan keluarga Bapak Ibu masih begitu-begitu saja. Ingat Bapak Ibu, tantangan itu pasti ada, karena para murid pun telah melalui sebuah tantangan itu. Tapi kita belajar dari para murid, ketika mereka mendapatkan tantangan, rintangan yang begitu berat, yang mereka lakukan adalah datang kepada Yesus dan jujur kepada Yesus dan menyerahkan setiap tantangan itu kepada Yesus, karena mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup mereka. Maka hari ini kita belajar supaya kita menyerahkannya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, yakin kepada Yesus bahwa setiap tantangan, persoalan, pergumulan hidup kita, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan,
bahwa Tuhan pasti akan menolong, memberikan jalan keluar, bahkan pasti akan memberkati hidup kita. Dan itu yang kita lihat dari sebuah perjuangan pelayanan oleh seorang yang bernama Paulus, Bapak Ibu. Ketika Paulus mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, ada banyak tantangan yang dialami. Dia ditolak berkali-kali, dia didera berkali-kali, dia dipenjarakan berkali-kali, bahkan dia seringkali dirajam berkali-kali. Tapi ketika dia mendapatkan tantangan itu, mendapatkan pergumulan itu, bahkan dia katakan ada duri di dalam daging, tapi dia berkata bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidupku. Apa yang kita pelajari dari Paulus? Bahwa Paulus yakin dan sadar bahwa tantangan-tantangan itu, duri dalam daging itu selalu ada. Tuhan izinkan supaya kita berpegang, bersandar, berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya justru dalam kelemahan kita lah, Paulus berkata bahwa kuasa Tuhan menjadi sempurna. Hari ini Bapak Ibu, tantangan itu boleh ada, pergumulan itu boleh ada, tapi jangan membuat Bapak Ibu menjadi lemah, menjadi putus asa. Semakin besar tantangan itu, semakin kuat masalah itu datang kepada Bapak Ibu, semakin harusnya kita percaya dan kita berserah kepada Tuhan. Karena justru dalam kelemahan kita, pergumulan kita, tantangan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidup kita. Dan itu Tuhan tunjukkan ketika dia menenangkan badai, ombak yang dahsyat itu, sehingga para murid menjadi kagum dan takjub kepada Yesus. Karena Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini tantangan itu boleh ada, pergumulan itu boleh. Maka hari ini kita belajar supaya kita menyerahkannya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, yakin kepada Yesus bahwa setiap tantangan, persoalan, pergumulan hidup kita, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong, memberikan jalan keluar, bahkan pasti akan memberkati hidup kita. Dan itu yang kita lihat dari sebuah perjuangan pelayanan oleh seorang yang bernama Paulus, Bapak Ibu. Ketika Paulus mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, ada banyak tantangan yang dialami. Dia ditolak berkali-kali, dia didera berkali-kali, dia dipenjarakan berkali-kali, bahkan dia seringkali dirajam berkali-kali. Tapi ketika dia mendapatkan tantangan itu, mendapatkan pergumulan itu, bahkan dia katakan ada duri di dalam daging, tapi dia berkata bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidupku. Apa yang kita pelajari dari Paulus? Bahwa Paulus yakin dan sadar bahwa tantangan-tantangan itu, duri dalam daging itu selalu ada. Tuhan izinkan supaya kita berpegang, bersandar, berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya justru dalam kelemahan kita lah, Paulus berkata bahwa kuasa Tuhan menjadi sempurna. Hari ini Bapak Ibu, tantangan itu boleh ada, pergumulan itu boleh ada, tapi jangan membuat Bapak Ibu menjadi lemah, menjadi putus asa. Semakin besar tantangan itu, semakin kuat masalah itu datang kepada Bapak Ibu, semakin harusnya kita percaya dan kita berserah kepada Tuhan. Karena justru dalam kelemahan kita, pergumulan kita, tantangan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidup kita. Dan itu Tuhan tunjukkan ketika dia menenangkan badai, ombak yang dahsyat itu, sehingga para murid menjadi kagum dan takjub kepada Yesus. Karena Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini tantangan itu boleh ada, pergumulan itu boleh ada, tapi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan percaya dan yakin bahwa Tuhan bisa menyelesaikan setiap persoalan kita. Karena memang Dia adalah Allah dan tidak ada yang mustahil bagi Dia, dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah khawatir, dan tetap percaya, tetap serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati dan memelihara hidupnya, keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya, bahkan kehidupan masa depannya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dari dulu, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar dari satu bagian firman Tuhan. Diajarkan kami untuk percaya, untuk berserah, untuk yakin kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa tantangan itu tidak mungkin berlalu dalam hidup kami, tidak mungkin akan hilang. Tantangan itu tetap ada, pergumulan tetap ada. Tapi kami diajarkan semakin besar tantangan itu, semakin besar pergumulan itu, semakin harusnya kami kuat untuk bersandar kepada Tuhan. Karena kami percaya justru di dalam kelemahan lah, justru dalam tantangan lah, justru dalam pergumulan lah, kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidup kami. Berkati jemaat yang mendengar, supaya mereka bertumbuh dalam iman mereka, mendengarkan isi hatimu, dan mereka teguh dalam Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan sekalipun mereka mengalami tantangan, ada badai dalam hidup mereka. Tolong berkati Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.